Jadi kuantum ikhlas itu berusaha untuk mengaktifasi energi di dalam diri kita, yakni perasaan dan pikiran itu bisa selaras. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam kondisi sehat selalu dan baik-baik saja. Teman-teman, kali ini saya akan ulas buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu. Jadi di buku ini sudah ada DVD, isinya audio yang nanti akan membantu mengaktifasi perasaan bawah sadar di dalam diri kita. Jadi kita perlu bertanya teman-teman, apa sih ikhlas itu? Bagaimana kita merasa ikhlas dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak kita inginkan maupun yang kita inginkan, teman-teman. Seringkali kita merasa ikhlas dalam kondisi yang baik-baik saja. Contohnya kita menerima kenyataan yang sesuai dengan kenyataan. Kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Itu mungkin mudah sekali. Tetapi bagaimana jika kita mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kita membangun suatu impian yang sudah bertahun-tahun kita bangun dan akhirnya runtuh. Pada saat itu kita mungkin akan merasa, oh ini kenapa? Kita merasa depresi, kita merasa gagal dalam diri, dan kemudian kita tidak ikhlas mempertanyakan segala sesuatu. Ini kenapa terjadi pada diri saya? Nah, itulah yang dimaksud sebuah keikhlasan yang menantang di dalam diri. Kita harus mengupayakan rasa ikhlas itu dalam kondisi yang belum baik-baik saja, teman-teman. Tapi pada kenyataannya itu tidak mudah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita memiliki pikiran, memiliki perasaan yang mana itu tidak bisa kita lihat. Sedangkan kita memiliki tubuh fisik di dalam diri yang bisa kita lihat dan rasakan. Mungkin kita kelihatannya baik-baik saja dalam fisik yang bisa kita lihat, tetapi kita tidak bisa melihat situasi pikiran kita, perasaan kita itu apakah sudah baik-baik saja. Ini analoginya seperti ini, teman-teman. Seperti sebuah komputer, ada hardware dan software di dalam dirinya. Terkadang hardware-nya baik-baik saja, tetapi dalam software-nya itu mendapati virus-virus yang akan mengganggu kinerja perangkat komputer tersebut. Pada akhirnya kita tidak bisa melakukan pekerjaan menggunakan komputer itu dengan baik. Nah, seperti itulah analoginya. Di dalam buku ini itu dijelaskan bagaimana di dunia ini itu ada yang namanya dunia realitas atau irrealitas. Dunia yang tampak di dalam sekitar kita dan dunia yang tidak tampak. Dalam ilmu fisika ada fisika klasik, ada fisika kuantum, teman-teman. Di dalam fisika klasik yang dipelajari adalah benda, molekul, atom, partikel. Jadi itu adalah objek yang sampai saat ini bisa diamati. Tetapi ada yang dua elemen yang tidak bisa kita lihat, teman-teman. Yakni kalau di dalam buku ini dijelaskan adalah kuanta atau energi vibrasi. Ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi ada di sekitar kita. Inilah yang disebut energi, teman-teman. Kita mengenal listrik, mengenal energi gravitasi, udara, itu semua tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan keberadaannya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Bayangkan perangkat-perangkat elektronik yang ada di sekitar kita tidak tersalurkan oleh energi listrik, mereka semua tidak berguna, teman-teman. Jadi seperti itulah di dalam kondisi tubuh kita, di dalam kondisi pikiran dan perasaan kita. Jadi kuantum ikhlas itu berusaha untuk mengaktifasi energi di dalam diri kita, yakni perasaan dan pikiran itu bisa selaras. Contohnya adalah seringkali kita diminta untuk berpikir positif untuk menghadapi sesuatu agar kondisi yang kita dapatkan itu baik-baik saja. Tetapi pada kenyataannya kadang-kadang
kondisi seperti itu sulit sekali karena ada hal-hal di luar diri kita yang berusaha memasuki atau berusaha untuk mempengaruhi itu. Contoh, ada orang di jalan kemudian marah-marah ke kita karena kesenggol atau karena faktor apa, kemudian kita terpancing. Itulah yang saya maksud. Jadi kemudian kita berdoa untuk mendapatkan sesuatu, tetapi pada faktanya perasaan kita itu tidak sinkron atau selaras dengan hal yang ingin kita wujudkan dari doa-doa itu, sehingga rasanya doa-doa itu sulit tercapai. Di buku ini itu kita akan dipandu bagaimana menselaraskan antara perasaan kita agar ikhlas, benar-benar ikhlas di dalam hati dan perasaan kita, yang itu nanti sinkron dengan pikiran bawah sadar kita yang letaknya ada di otak kita. Jadi kita juga akan dijelaskan bahwa dua belahan otak kita, otak kiri dan otak kanan, itu sebenarnya memiliki dua fungsi yang berbeda-beda, teman-teman. Satunya fungsi sadar sebelah kiri yang fungsinya untuk membuat semacam analisa dan kita bisa berpikir secara logik. Satunya lagi, otak kanan kita itu berfungsi untuk mengasah intuisi, imajinasi, kemudian mengasah hati nurani kita untuk menjadikan perwujudan apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Terkadang kita menginginkan sesuatu, tetapi di dalam pikiran bawah sadar kita itu ada pikiran-pikiran yang menolak atau ngeblok, istilahnya seperti itu. Sehingga apa yang kita inginkan itu rasanya tidak mungkin dan dibantah oleh pikiran sadar kita. Kamu gagal, kamu gagal, kamu gagal, kamu tidak bisa. Padahal kita menginginkan sesuatu, tetapi selalu ada bisikan-bisikan itu di pikiran kita, teman-teman. Itu sebabnya kita tidak cenderung untuk bersikap memulai melakukan sesuatu, kemudian menggali potensi terbesar dalam diri kita. Pada akhirnya kita hanya jalan di situ-situ saja. Kemudian dalam hidup sebenarnya itu kita tidak diminta oleh Allah untuk berkompetisi. Pada prinsipnya adalah saling memberi manfaat pada sesama. Di sini nanti akan dijelaskan petikan-petikan yang bersumber dari ayat-ayat Quran, kemudian dari orang-orang bijak pada masa lalu, yang disinkronkan dengan pikiran penulis, teman-teman. Bahwa pada dasarnya untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan, kita memerlukan keselarasan di dalam diri, baik perasaan maupun pikiran-pikiran di dalam diri kita. Nah, teknologi aktivasi ini itu nanti akan membantu. Dia semacam lampu yang akan menerangi ruangan dalam gelap. Jadi kita seperti diberikan sebuah lampu. Bagaimana untuk menjadi terang? Ya sudah, tinggal pencet saja tombolnya, tombol di saklar yang disalurkan oleh lampu itu. Kemudian dari gelap terbitlah terang, teman-teman. Jadi semudah itu. Hanya saja nanti untuk audio yang ada di dalam buku ini namanya brainwave. Jadi untuk mengaktifasi gelombang otak di dalam otak kita, nantinya akan saya buat dalam sesi video berikutnya. Jadi ini sebagai pengantar saja, teman-teman, bahwa buku ini sangat bagus sekali untuk kita pelajari, kita terapkan, dan kita aplikasikan dalam keseharian kita sehari-hari, sehingga nantinya akan memudahkan aktivitas kita sehari-hari untuk mewujudkan apa yang kita inginkan step by step. Jadi semudah itu, teman-teman. Jadi seperti itulah, nanti kita akan simak video-video kedua untuk memperdengarkan
audio ini. Silakan nanti simak video saya selanjutnya teman-teman. Saya kira ini cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.